Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tema dengan judul memahami konsep psikologi agama. Yang pertama yaitu latar belakang. Psikologi agama merupakan ilmu yang mengkaji tentang psikologi dan keyakinan seseorang. Jadi seorang itu yaitu agama. Agama merupakan aspek dalam pengambilan keputusan dan keseimbangan psikologi seorang tersebut. Oleh karena itu, tujuan makalah ini dibuat untuk memberikan pemahaman dasar tentang psikologi agama. Masuk ke dalam pengertian psikologi agama, yaitu cabang psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan juga hubungan tentang agamanya. Bahkan ada kaitannya dengan perkembangan usia seseorang. Ada juga pendapat bahwa psikologi agama itu ilmu yang mempelajari tentang kesadaran agama. Kesadaran agama ini meliputi tentang tindakan maupun kelakuan orang tersebut. Jadi tujuan psikologi agama ini yaitu memahami perilaku manusia yang ada kaitannya dengan agama, yang ada kaitannya dengan agama tersebut. Jadi bukan untuk mendukung atau membenarkan suatu agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi agama. Secara garis besar, ruang lingkup psikologi agama itu dibagi menjadi 2, yaitu kesadaran beragama atau religious conscious, atau dan pengalaman beragama atau religious experience. Nah, kesadaran beragama itu sendiri yaitu sebuah bagian agama yang hadir dan dirasakan setiap individu, yang merupakan aspek mental dari aktivitas beragama tersebut. Lalu yang kedua yaitu pengalaman beragama. Pengalaman beragama sendiri ini yaitu unsur perasaan atau afeksi yang terdapat dalam kesadaran beragama, yang membawa individu pada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan atau amalia tersebut. Nah, secara detail, ruang lingkup psikologi agama ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu emosi yang menjalar di luar kesadaran. Seperti halnya kita setelah sholat, kita akan merasakan sedikit lebih tenang. Atau ketika kita selesai berdoa, kita akan sedikit mendapatkan rasa kenyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu perasaan dan pengalaman terhadap Tuhan. Ini secara individual. Jadi hubungan antara hamba dengan seorang Tuhan, seperti halnya tentang ketenangan, tentang ketentraman, dan juga yang lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu mempelajari dan meneliti beberapa agama, mempelajari tentang bagaimana perubahan seseorang ketika adanya kehidupan setelah kematian. Yang keempat yaitu meneliti dan mempelajari atau mengkaji tentang kepercayaan semua umat beragama, tidak terkhusus pada Islam saja, tapi ada Kristen dan lain-lain. Mengkaji tentang pendapat
antara dosa dan juga pahala, pendapat tentang surga dan juga neraka. Lalu manfaat manfaat psikologi agama. Secara garis besar, manfaat psikologi agama ini dibagi menjadi 3, yaitu sebagai refleksi. Jadi ketika kita belajar psikologi agama, kita bisa merefleksikan diri, karena dalam psikologi agama diajarkan tentang religionitas atau kematangan beragama. Jadi kita bisa berpikir sampai mana kita memperdalam agama, sampai mana taraf kita dalam kematangan agama. Itu bisa dijadikan refleksi diri sendiri. Lalu yang kedua, manfaatnya yaitu bisa merubah perilaku. Karena dalam psikologi agama kita belajar tentang institusi beragama. Bagaimana agama tersebut diciptakan, untuk apa, tujuannya apa agama diciptakan? Untuk memperbaiki peradaban manusia. Jadi dengan cara kita beragama, kita bisa memperbaiki akhlak dulu, sedikit-sedikit demi sedikit, bisa memperbaiki perilaku yang asalnya negatif menjadi positif. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan mental. Belajar psikologi agama bisa meningkatkan kesehatan mental, karena dalam psikologi agama kita diajarkan tentang penghayatan dan juga keyakinan dalam beragama. Karena apa? Karena ibadah bisa memiliki dampak baik pada mental. Makanya belajar tentang psikologi agama bisa meningkatkan kesehatan mental. Baik, selanjutnya mengenai yang namanya sejarah perkembangannya psikologi agama. Menurut sejarah perkembangan psikologi agama ini mencakup di wilayah barat, di wilayah timur, bahkan sampai masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama, mengenai perkembangan psikologi agama di wilayah barat. Psikologi agama di wilayah barat mulai dikenal pada abad ke-19. Psikologi agama berkembang pesat pada tahun 1890. Akan tetapi pada tahun 1930 sampai 1950 psikologi agama mengalami penurunan. Namun setelah itu psikologi agama mengalami perkembangan kembali pada tahun 1970 bahkan sampai sekarang. Menurut Towles, kajian mengenai psikologi agama itu mulai diakui oleh ahli para psikologi agama sejak munculnya buku dari karangan William James yang berjudul The Varieties of Religion Experience pada tahun 1903 sebagai kumpulan kuliahnya di 4 universitas di Skotlandia. Di samping itu masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ikut mengembangkan kajian mengenai psikologi agama di wilayah barat, di antaranya seperti George Albert Cho, Edwin Starbuck, Robert H. Towles, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ikut mengembangkan di wilayah barat. Kemudian di wilayah timur, psikologi agama di wilayah timur, khususnya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, tulisan-tulisan yang memuat kajian tentang hal serupa, yaitu psikologi agama, belum sempat dimasukkan atau belum sempat diterbitkan. Padahal di abad ke-7, karangan Muhammad Ishaq Ibnu Yasar yang berjudul Al-Siyar wa Al-Mawazi yang memuat berbagai fragmen dari biografi Nabi Muhammad SAW ataupun risalah Hai
Ibnu Yazan fi Asrar al-Hikmah al-Masyarikiyah, yang juga ditulis oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul al-Amani Ibnu Kufay pada tahun 1106 sampai 1185 Masehi. Demikian pula pada tahun 1059 sampai 1111 Masehi, karya besar Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulum Al-Din dan juga bukunya Al-Munqidh Mun Al-Dalal yang berjudul Penyelamat dari Kesesatan, yang sebenarnya kaya akan muatan permasalahan yang berkaitan dengan materi kajian psikologi agama. Lanjut pada perkembangan psikologi agama di wilayah Indonesia. Psikologi agama di wilayah Indonesia dipelopori tentunya oleh tokoh-tokoh yang berlatar belakang seperti ilmuwan, agamawan, bahkan profesi yang di bidang kedokteran. Di antara karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa yang dikarang oleh Prof. Dr. Haji Aulia pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1975, Kiai Haji SS Jam'an menulis buku Islam dan Psikosomatik, dan Dr. Michi Syukur menulis buku Pengalaman dan Motivasi Beragama yang berjudul Pengantar Psikologi Agama. Adapun pengenalan psikologi agama di lingkup perguruan tinggi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Haji Zakiyah Darajat yang menulis buku-buku mengenai psikologi agama yang berjudul Peranan Agama dalam Kesehatan Mental pada tahun 1970. Dan Prof. Dr. Hasan Langhulung juga menulis buku Teori-teori Kesehatan Mental yang juga ikut memperkaya khazanah bagi perkembangan psikologi agama di Indonesia. Demikian itulah mengenai sejarah perkembangan psikologi agama di wilayah barat, di wilayah timur, bahkan sampai masuk di Indonesia. Baik, dari semua materi yang telah kita jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa psikologi agama merupakan cabang dari ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.